بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tengahnya diisi la tad'u furjatan lisyaitan. Dan itu termasuk adab dari majelis ilmu, jangan dikosongkan. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Abdus Salam As-Suhaimi. Beliau menyebutkan pada bab yang ke-10 min manhajis salaf ar-raddu 'alal mukhalif, termasuk manhajus salaf ar-raddu 'alal mukhalif, membantah al-mukhalif. Al-mukhalif itu orang yang menyelisihi, orang yang menyimpang. Al-mukhalif ini dua macam. Yang pertama, orang yang mukhalif li usuli ahli sunnati wal jamaah, orang yang menyelisihi usul ahli sunnati wal jamaah, walaupun satu usul yang diselisihi, maka dia masuk pada makna mukhalif. Yang kedua, orang yang menyimpang secara asal, ya, al-munharifuna aslan an aqidati ahli sunnati wal jamaah atau an usuli ahli sunnati wal jamaah. Untuk jenis yang pertama masuk padanya orang yang man kana ala manhaji ahli sunnati wal jamaah thumma khalafa aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah. Golongan yang pertama masuk padanya orang yang dulunya berada di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, namun menyelisih prinsip atau salah satu dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Difahami? Jadi dia ahlus sunnah asalnya, namun ada satu penyimpangan, dua penyimpangan, misalkan dalam bab takdir atau dalam bab sifat. Nah, ini masuk dikategorikan mukhalif, juga harus dibantah. Yang kedua, orang yang memang dari asalnya laisu ala manhaji ahli sunnati wal jamaah, bukan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, memang asalnya asy'ariyah, asalnya maturidiyah, asalnya mu'tazilah, asalnya jahmiyah atau khawarij, memang dari asal. Paham antum? Jelas? Nah, untuk yang kedua ini tadi, yang kedua ini tidak ada istilahnya lagi dalam tabdi'nya, dalam mentabdi'. Harus terpenuhi syarat atau intifa'ul mawani'. Itu yang disebutkan Syekh Rabi. Difahami? Faham antum? Keliru kalau antum terapkan pada jenis yang kedua.
ketika dikatakan dia ahlul bid'ah, antum harus terpenuhi tidak syarat? Bodohnya antum harus dibagi-bagi. Kata Syekh Rabi, dia memang dari asalnya bukan ahlus sunnah. Kenapa antum harus butuh tawafur asyurut? Difahami? Ini Rafidah. Dia mengatakan ana ala aqidati Rafidah wa ana Asy'ari. Aqidati Asy'ariyah. Maturidiyah katanya dia. Wa fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i was suluk wal akhlaq at-tasawuf. Antum masuk mengatakan ini harus terpenuhi syaratnya dulu, jangan keras-keras Ustaz. Antum tidak beres berarti. Faham antum? Nah, yang pertama tadi, ya, al-mukhalif yang pertama, orang yang dulu adalah ahlus sunnati wal jamaah, kemudian ada mukhalafah pada dia. Satu aslan min usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, yang ini harus antum tawafur asyurut wa intifa' al mawani, baru bisa dikatakan mubtadi'. Difahami? Dan ini diserahkan kepada orang yang mengerti dari kalangan para ulama yang menerapkan dhawabit pada orang ini, apakah layak dia dikatakan ahli bid'ah, mubtadi'. Difahami? Dan jenis yang pertama tadi didapati dari kalangan orang-orang yang masyhur dengan keilmuan. Difahami? Ibnu Hazm, seperti Ibnu Hazm, ya enggak? Wa Abi Hanifah, seperti Abu Hanifah. Dikembalikan kepada para ulama. Atau Daud Al-Zahiri, Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy, dan orang-orang yang dulu masyhur dengan keilmuannya. Ketika para ulama punya sikap syiddah pada mereka sampai mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah, maka kita katakan dia bukan ahlus sunnah, mubtadi'. Difahami? Namun kalau di kalangan mereka mengatakan dia dapat uzur, kan Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya, maka kita katakan dia min ahli sunnati wal jamaah wa indahu akhta' wa zallah. Difahami antum? Jelas? Jadi al-mukhalifun liman haji salaf itu ada dua. Yang pertama, golongan yang memang dikenal sebagai ahlus sunnah, kemudian ada mukhalafah. Faham antum? Ada mukhalafah. Golongan yang kedua, orang yang mukhalifun memang tidak dikenal di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Faham antum? Misalkan kita di Indonesia, Buya Ar-Razi, ahli bid'ah apa bukan? Ahli bid'ah apa bukan? Antum tidak usah ragu mengatakan ahli bid'ah. Difahami? Dia bilang bukan di atas manhaj salaf. Justru kalau antum mengatakan harus terpenuhi syarat-syaratnya, dia ngomong akidah Asy'ari, ya enggak? Seperti ini, tarikatnya seperti ini. Antum masih harus petantang peteteng melengkapi tawafur asyurut, berkas-berkasnya antum ini, wantifaul mawani. Kelamaan antum. Antum itu namanya mau memasukkan ahlu bid'ah ke dalam ahlu sunnah. Difahami? Nah. Hasan al-Banna, Al-Qardawi, Sayyid Qutb, untuk mentabdi' mereka harus terpenuhi syarat? Tidak perlu. Kenapa? Karena memang dari asas mereka bukan di atas asas ahli sunnati wal jamaah. Difahami? Ya. Kemudian kata beliau, antum lihat di bawah, wa huwa aslun mutaqarrar inda ahli sunnati wal jamaah. Ar-radd 'alal mukhalif itu adalah aslun mutaqarrar, prinsip yang sudah mutaqarrar, sudah baku, inda ahli sunnati wal jamaah, di kalangan ahli sunnah sudah baku. Wa yu'addunahu min babin nasihah, dan mereka menggolongkannya termasuk bab an-nasihah. Difahami? Jadi ketika ada ulama yang membantah orang yang mukhalif,
bantahan ini tadi dianggap sebagai nasihat. Nasihat dari mana? Nasihat untuk mukhalif tadi, dan nasihat kepada umat. Dari apa? Dari bahaya penyimpangan tadi. Jelas? Nasihat untuk mukhalifnya liyakuffa an mukhalafatihi, supaya dia menahan diri, berhenti dari penyimpangannya. Dan nasihat untuk umat supaya jangan sampai terjatuh pada mukhalafat tersebut. Ada hadis Nabi SAW, apa Rasul mengatakan? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang zalim. Bagaimana? Antum menahan dia dari melakukan kezaliman. Sehingga para ulama ketika membantah al-mukhalifun itu digolongkan dalam bab an-nasihah. Wa qad dallal kitab wa sunnah wal ijma' ala hadzal asl. Nah, prinsip ini, prinsip ar-raddu 'alal mukhalif, itu dibangun di atas dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jelas ya ikhwan? Wa huwa ar-raddu 'alal mukhalif, yaitu membantah orang yang menyimpang. Jelas? Fahami baik-baik ya ikhwan. Ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, membantah orang yang mukhalif, orang yang keliru, orang yang menyimpang, itu dibangun di atas dasar Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Difahami? Jangan sampai mengatakan ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang nasyi, ilmu yang baru, yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ucapan seperti ini ucapan yang tidak pantas diucapkan seseorang yang mungkin dianggap seorang syekh. Ada ya ikhwan? Ada ya. Ana baca bantahan ini tadi, syubhat ini tadi ketika ana masih di Yaman. Dia mengatakan, membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah, jarah, itu adalah ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Anda baca buku Syekh Ubaid Al-Jabiri, ketika itu masih di Darul Hadits Fiyush, udah beberapa tahun yang lalu Anda baca. Kok kita yang kelas-kelasnya pemula ini tahu tabbat yada abi lahab, itu bukankah tahdzir dari Al-Quran? Ya benar, tahdzir dari munafiqin, musyrikin, ilmu nasyi. Semalam baca-baca lagi ada kitab judulnya Juhud Syekh Rabi fi Raddi Syubhat Al-Hizbiyyin, disebutkan kebuka syubhat ini tadi, yang mengatakan ilmu jarh wa ta'dil, ya, ilmu kritikan seperti ini adalah ilmu yang nasyi, yang baru muncul, yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan ilmu tersebut berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Walimazidi minat tafsil fi hadzal bab, dan kalau ingin lihat tambahan rincian dalam bab ini, wa huwa raddu 'alal mukhalif, yaitu membantah orang yang menyimpang, yunzur al-kitabul qayyim al-mawsum. Antum bisa lihat kitab yang bagus yang dikasih judul Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Jadi di Syekh Al-Allamah Dr. Rabi' Al-Madkhali, yaitu kitab Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah di dalam mengkritik tokoh-tokoh rijal, wal kutub, kitab, wat tawaif, dan kelompok. Karya Syekh, antum lihat ya, li Syekh Al-Allamah Ad-Duktur Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala. Lihat bahasanya, yang bilang ya, yang bilang ini bukan orang-orang alumni Yaman, bukan orang Yaman, orang yang ada di Saudi Arabia, ya. Jangan ada yang mengatakan itu orang-orang Yaman yang hulu. Enggak, ini orang Saudi Arabia yang mengatakan li Syekh Rabi' Al-Allamah, ya. Orang yang tahu kedudukan Syekh Rabi', dia akan tahu kalau Syekh Rabi' alim, ya. Syekh Rabi' bukan ngajar di pondok pesantren.
Syekh Rabi' Al-Madkhali ngajar salah satu dosen di Al-Jami'ah Al-Islamiyah pada masa itu. Masih hidup beliau, walaupun sudah sepuh sekali 90-an. Banyak peran beliau di dalam menjaga syariat ini di zaman sekarang. Syekh Rabi' Al-Madkhali, tidak ada orang yang tidak kenal Syekh Rabi' Al-Madkhali kalau di zaman-zaman dahulu. Bahkan masyayikh mengenal beliau, seorang alim, ulama besar. Cuman dikarenakan mungkin sebagian orang kurang senang sama Syekh Rabi', sehingga menutupkan penyebutan Syekh Rabi' ini di hadapan para penuntut ilmu. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau ditanya tentang apakah Syekh Rabi' mutasyaddid. Kata Syekh Sulaiman, ada potongan videonya ya, beliau bilang tidak ada Syekh Rabi' mutasyaddid. Syekh Rabi' alim. Ana masih kecil beliau sudah menjadi seorang alim. Adapun uslub beliau yang terkadang memang beliau butuhkan, beliau membantah dengan bahasa pedas. Itu metode uslub seorang alim, terkadang dibutuhkan. Ya, antum bisa bilang sebagian mereka di zaman dahulu ada yang mengatakan apa? Dajjalun min dajajilah nafainahu minal Madinah. Ini dajjal dari dajjalnya. Iya, pendusta, usir dari kota Madinah. Bayangkan antum. Apakah akan bisa dikatakan tasyadud salaf? Enggak. Bahkan Syekh Muhammad Umar Bazmul ketika menyebut, ada menulis buku Iskatul Kalbil Awi fi raddi alal Qardawi, kata beliau, awal muncul buku ini buat aku tidak terima. Setelah lihat, Masya Allah, firasatnya Syekh Mukbil, memanglah wajar ini Al-Qardawi disebuti Al-Kalbil Awi, anjing yang menggonggong. Kapan? Setelah melihat hasil dari fatwa-fatwa beliau atau fatwa-fatwa dia yang menghancurkan beberapa negara kaum muslimin dengan provokasi untuk demonstrasi dan kudeta terhadap penguasa. Nah, makanya ketika kita melihat seorang alim, kita punya harus ainul ihtiram, ya, punya pandangan yang menghormati. Irtibat bil ulama adalah as-salamah, mengikat diri dan mengikat tulabul ilm dengan para ulama. Ini antum harus menuntut ilmu, harus kenal dengan para ulama. Lah antum belajar di Indonesia, wa iman antum belajar di Yaman, wa iman antum belajar di Saudi, termasuk kegagalan seorang penuntut ilmu apabila dia tidak mengenal ulama ahlus sunnati wal jamaah. Juga sangat disayangkan sebagian orang yang kadang belajar di Duarul Hadis, ya, belajar di negeri masyayikh, di Darul Hadis, kadang tidak mengenal ulama. Ya. Masyayikh kalau sunnah tidak mengenal. Bahkan kutub, bantahan-bantahan para ulama terhadap ahlul ahwai wal bid'ah juga dianggap kitab-kitab yang keras. Bukan berarti harus antum baca setiap hari, tapi minimal antum tahu syubhat Asy'ariyah, syubhatnya Jahmiyah. Ilmu-ilmu yang ada dalam buku-buku tersebut sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Kalau tidak, sudah. Kita hidup di zaman-zaman fitnah yang makin hari syubhat itu terus ngupdate terus, ya, di-upgrade oleh mereka. Semakin halus. Walaupun asalnya adalah syubhat al-mutaqaddimin. Nah, penting kita butuh kepada mereka para ulama al-mu'asirin yang seperti ini tadi, amsal Syekh Rabi' Al-Madkhali. Ya. Dan juga wal kitab Al-Qayyim li Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah, Ar-Radd 'ala al-Mukhalif min Usulil Islam. Jelas? Kemudian beliau menyebutkan, kata Syekh Abdul Salam, wasawaan. Nah, lihat yang Anda bilang tadi, ya, wasawaan kanal mukhalif min ahli sunnati wal jamaah, meskipun yang mukhalif tadi min ahli sunnah, khalafa fi mas'alatin fiqhiyah atau aqadiyah, atau kanal mukhalif min ahli bidah. Difahami? Baik dia adalah ahli sunnati wal jamaah, al mukhalifnya tadi menyelisih permasalahan fikih atau masalah akidah, atau dia mukhalif min ahli bidah. Jelas ya ikhwan? Yang Anda sebutkan rincian tadi. Jangan antum bilang, nah Ustadz dari mana dapat rincian tadi? Ngarang-ngarang, bukan ngarang-ngarang, itu nyimpulkan. Ya. Makanya antum kalau baca suatu buku, antum cermati baik-baik, kemudian antum simpulkan.
Difahami? Ya. Ya. Kalau di sini kan ada disebutkan al-mukhalif kisman. Al-awwal al-mukhalifuna min ahli sunnah. Wasani al-mukhalifuna min ahli bidah. Itu kalau yang nulis bukunya kita, ya enggak? Difahami? Nah, para ulama itu makanya memang buku-buku yang zaman sekarang ini kadang memudahkan. Karena kayak Ibnu Taimiyah itu menyebutkan au atau wa. Sebenarnya kalau antum faham, antum bisa rinci al-awwal, was-tsani, was-tsalits gitu loh. Tapi mereka itu satu paragraf. Difahami? Jadi al-mukhalifun liman hajis salaf kisman. Yang pertama al-mukhalifuna min ahli sunnah, was-tsani al-mukhalifuna min ahli bidah. Jelas? Nah, kalau mau dibagi al-mukhalifuna min ahli sunnah ini dua macam juga. Satu, al-mukhalifuna fi mas'alatin fiqhiyyah, was-tsani al-mukhalifuna fil mas'alatil aqdiyah. Jelas? Jelas ya? Ya, nyambung? Ya, kalau nyambung kita baca. Kemudian beliau menyebutkan ya, Syekh Abdus Salam, beliau mengatakan di taklik nomor 2 itu ya, ar-raddu 'alal mukhalif aslun mutaqarrar inda ahli sunnati wal jamaah. Ayu mukhalifin, membantah orang yang mukhalif, membantah orang yang menyimpang adalah prinsip yang mutaqarrar, sudah baku di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Ayu mukhalifin, siapapun yang menyimpang, siapapun yang menyelisih. Difahami? Nah, afan, anak dari sini antum bisa memahami. Ini kitab Kun Salafian Alal Jada, masyhur bukan kitab ini di Indonesia? Masyhur. Antum bisa memahami di sini ada syubhat yang sering. Sudahlah sesama ahlus sunnah itu tidak usah saling mengkritik. Syubhat apa bukan? Sesama ahlus sunnah itu tidak usah saling bantah. Syubhat apa bukan? Kalau masalah-masalah pribadi ngapain pula antum mau saling bantah? Yang ini pengennya pondok pesantren metodenya ikut Kemenak, yang ini pengen metodenya ikut Dignas, yang ini pengen metodenya Yamani. Itu cuma masalah-masalah seperti ini terjadi keributan, pecah segala macam. Yang ini pengen SPP-nya dinaikkan, yang ini pengen SPP-nya diturunkan, yang ini pengen tanpa duit pendaftaran, yang ini ada. Bukan yang masalah seperti ini terlalu antum tidak usah samping lah. Sekarang yang permasalahannya ada mukhalafah misalkan dalam masalah aqdiyah. Ini si Firhan ya, bawa syubhat. Dan syubhat ini adalah syubhat misalkan Asy'ariyah. Difahami? Nasin membantah, Gilang ngomong, "Lu salah, sibukkan bantah-bantahan." Dia ahlus sunnah juga, yang diajarkan juga sama. Syubhat apa bukan? Syubhat? Syubhat ya kawan. Ini bukan buku orang Yaman. Sekali lagi anak katakan, jangan sampai mengatakan, "Oh ini bukunya orang Yaman." Memang Yaman tuh keras. Yaman lagi keras lagi terus. Semuanya orang Yaman dikambing hitam kan? Ini buku orang Saudi Arabia. Ya. Yang sebelum orang-orang Yamani ngajarkan, orang-orang alumni Saudi Arabia sudah mengajarkan ini. Ya. Bahwasanya termasuk prinsip inda a'immatis salaf, ya. Innahu minal mutaqarrar inda a'immatis salaf ar-raddu 'alal mukhalif. Disebutkan apa? Baik mukhalifnya min ahli sunnah atau mukhalifnya min ahli bidah. Jelas? Jelas antum? Ya. Contoh misalkan Ustaz Abu Jarir. Beliau ahlus sunnah. Ternyata beliau yujawiz al-khuruj ala sultan, membolehkan demonstrasi. Ya enggak? Bantah? Dibantah oleh nasihin. Tahu-tahu ada yang muncul mengatakan, "Lu usah sibukkan bantah-bantahan. Beliau ahlus sunnati wal jamaah. Mungkin beliau keliru. Mungkin beliau begini." Kalau permasalahan nanti dilihat lagi, beliau di mana menyampaikan? Beliau menyampaikan di muhadharah, di khutbah. Berarti kan sudah tersebar. Kalau sudah tersebar, antum bantah,
Untuk apa? Supaya jangan sampai orang yang hadir tadi ngikuti. Sudah, kalaupun antum tidak mau bantah terang-terangan, antum datangi dia. Apa yang antum sampaikan pada ceramah antum, pada muhadharah antum, itu menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nerima, ralat dia. Difahami? Tidak nerima, kewajiban antum untuk membantah. Kalau antum diamkan, orang-orang yang tadi memang sudah fi qalbihi syai', ada hatinya sesuatu terhadap pemerintah, senang dia ikut kajian sana aja, ustadznya sudah berpemahaman sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sana murji'ah, ya, mereka menyebut orang-orang yang tidak mau mengkritisi pemerintah adalah murji'ah. Seperti ini akan rusak. Difahami? Sebenarnya ikhwan, Ahlussunnah itu sama. Prinsip Ahlussunnah itu mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Yaman, semuanya sama. Asal memang tulus untuk mengikuti manhajus salaf. Mau ulamanya Saudi, mau ulama Yaman, Jazair, Sudan, mau ulamanya Mesir, kalau Ahlussunnah pasti sama prinsipnya. Tapi kalau tebang pilih, ya susah. Ana yakin juga orang-orang yang punya prinsip seperti ini, ya, kalaupun masyaikh-masyaiknya dia yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu, akan lari cari yang cocok. Lihat di sini kata beliau, wa in kana min ahli sunnah, lihat, wa in kana min ahli sunnati wal jamaah walau kana imamun minal a'immah. Apa terjemahannya Firan? Nah, bayangkan tuh, yang mukhalif ini tadi meskipun min ahli sunnah ustaz salafi, ini pahami, syekh salafi, Pak Roni, jelas? Walau kana imamun minal a'immah, meskipun imam minal a'immah, jelas Pak Roni? Jadi jangan Anda bilang, wah ini antum tidak punya adab, begini. Kalau dia bantah dengan ilmiah, dengan sopan, ya bagus, difahami. Apalagi kalau dia cuma sekedar nukil, antum tidak punya adab terhadap Ibnu Hazm. Gara-gara nukil kan bantahan Imam Syekh Fulan atau Imam Fulan terhadap Ibnu Hazm. Ribet sekali hidup sekali, ya. Difahami? Faham antum sini? Anak tekankan sekali lagi, supaya antum mengkaji kitab ini betul-betul melek, ya. Yarudduna alal mukhalif, mereka Ahlussunnah wal Jamaah yaruddun alal mukhalif, membantah al mukhalif. Kenapa? Li'anna maqsadahum al-haqqu, dikarenakan tujuan mereka adalah hak. Difahami? Untuk mencari al-haq, untuk menegakkan al-haq. Lakin akan tetapi tajidu ahlal ahwa, engkau akan mendapati ahlul ahwa wal bidah, ahlul bidah, ma yaruddu ba'dhum ala ba'dhin. Kalau ahlul ahwa wal bid'ah, dia tidak akan saling membantah satu sama lain. Ya enggak Baroni? Salah, diam. Kenapa? Kawan kita. Ya benar? Salah, guru dia, diam. Kenapa? Guru kita. Itu tidak punya adab, ngeritik-ngeritik ustaz. Ya. Nah, di sini poin yang perlu diperhatikan. Ya. Sebaliknya, sebagian lagi ada. Ya terlalu ngawur. Semua ustadznya dikritik, semua syekhnya dikritik. Ya, ini tidak pada tempatnya juga. Tapi lihat mukhalafahnya tadi ya ikhwan. Layak untuk dibantah apa tidak? Cuman masalah misalkan ustadznya cuman gara-gara lihat ada ustadznya dia minum berdiri, ya enggak? Keluar bantahan 30 halaman misalkan, ya enggak? 30 halaman sunnahnya minum duduk, bantahan terhadap al-ustadz nasihin, ya kan? Nah, ini permasalahan terlalu dia minum berdiri seperti itu,
Yang layak dibantai itu gimana permasalahan? Ternyata dia menyatakan sunnah segala macam atau minum berdiri. Masalah fikih kan? Ya. Berarti yang sunnah kan minum duduk. Dia sunnah minum berdiri. Apa dalilnya? Dia berdalil dengan Rasul pernah minum berdiri. Nah ini boleh antum bantah. Kalau cuma lihat perbuatan dia, bisa jadi itu uzur. Nah itu antum kasih posisikan berbeda ya ikhwan. Terkadang ini juga antum perhatikan baik-baik. Disebutkan yang anda dapatkan faedah dari Syekh Abdul Salam Asywair. Kata beliau, amalul alim laisa bi fatwa. Amalan seorang alim itu bukan fatwanya dia, bukan pendapat dia. Difahami? Nyambung? Contoh misalkan, Firhan ini berpendapat paha adalah aurat. Paha adalah aurat bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Perempuan jelas, ya, seluruh badannya aurat. Paha menurut Firhan bukan aurat. Aurat ya, menurut Firhan paha adalah aurat. Tapi antum main bola, paha antum tersingkap pakai celana pendek. Apakah kita bisa katakan Firhan itu berpendapat paha bukan aurat? Tidak bisa. Amalul alim itu laisa fatwahu. Difahami? Jelas? Paha aurat atau bukan? Paha aurat bukan? Khilaf. Paha yang roji insyaallah taala bukan aurat. Ya. Hadzal ladzi rajjahahu Syekhuna Abdurrahman. Antum lihat Fathul Alam Ibnu Hizam ketika menyebutkan aurat, antum punya Fathul Alam, antum buka ketika menyebutkan bab salat ada sitrul aurah, menutup aurat, antum lihat di bagian paha. Disebutkan sekian dalil, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kalau anak pribadi lebih condong pendapat yang menyatakan paha bukan aurat. Ya. Apa dalilnya? Untuk laki-laki ya, bukan perempuan. Satu, Rasul itu sebelum diangkat menjadi nabi, ya, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau selalu tertutup auratnya. Ketika ingin geser Hajar Aswad, beliau diajak telanjang, ya benar, lepas pakaian. Tahu-tahu beliau pingsan. Sebelum jadi nabi, beliau sudah terjaga auratnya. Ya enggak? Tapi kok ketika Khaybar, Rasul naik keledai atau kuda sama Anas bin Malik ketika itu, paha Rasul tersingkap. Masa sebelum jadi nabi terjaga, setelah jadi nabi tidak terjaga? Alasan yang pertama. Alasan kedua, Rasul alaihi salatu wasallam pernah berbaring, masuk Abu Bakar, beliau tidak menutup pahanya. Masuk Umar tidak menutup pahanya. Masuk Utsman beliau tutup dengan alasan apa? Malaikat malu terhadap Utsman. Kalau paha aurat tidak mungkin tersingkap. Difahami? Ya. Terus bagaimana dengan hadis al-fakhdhu aurah? Paha adalah aurat. Ya. Hadis munkar, dhaif, jiddan. Oh, itu tadi. Antum tahu siapa yang berpendapat ini? Hadis ini dhaif. Ya. Syekh Muqbil menyatakan hadisnya hasan. Syekh Al-Albani menyatakan dhaif. Ini faedah ana baca di buku Syekh Al-Albani, punya 2 jilid buku fikih. Kalau selesai buku itu luar biasa. 2 jilid baru, kalau tidak salah pembahasannya sampai ruku. Ya, judulnya Samarul Mustatob. As-Samar al-Mustatob. 2 jilid. Jarang buku itu dijual. Zaman anak masih di mondok, masih di Jawa Timur, anak baca bab masalah aurat ini tadi. Itu yang anak ingat. Itu yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Paha bukan aurat. Ketika belajar di Yaman, Syekh Abdurrahman menguatkan paha bukan aurat. Dan itu pendapat Imam Bukhari di antaranya, berdasarkan zahir bab beliau yang ada dalam Sahih Bukhari. Jadi paha itu aurat laki-laki menurut pendapat sebagian para ulama cuman bagian dubur dan kubul, depan dan belakang. Tapi ya, walaupun mereka para ulama mengatakan paha bukan aurat, tidak diperbolehkan seseorang untuk sholat dengan celana pendek, pakai sempak. Difahami? Ya, itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, karena lafadznya tadi khudzu zinatakum, ambil perhiasan kalian, bukan ambil pakaian kalian.
Anjuran apa? Kata Ibnu Taimiyah, antum bisa di Fathul Alam, baca di Fathul Alam Ibnu Hizam. Ini kata Ibnu Taimiyah perintah untuk zina, bukan semata-mata pakaian. Berarti ketika sholat betul-betul sempurna. Difahami? Ya. Itu berkaitan fikih. Nah, misalkan tadi antum ingin bantah Firhan yang berpendapat paha adalah bukan aurat, misalkan sebaliknya, paha bukan aurat, maka itu ilmiah, tidak masalah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah nonton bola. Ada buku, kalau tidak salah penulisnya masyhur Hasan Salman, kalau anda tidak salah ingat, judulnya Qurratul Qadam, sepak bola. Disebutkan di situ, ana pernah lihat syekhuna nonton bola. Ana bilang, ya syekh, bukankah itu aurat? Kata Syekh Al-Albani, al-khilaf fil fahdhi mu'tabar. Khilaf dalam masalah paha itu mu'tabar. Banyak baca ikhwan. Antum kalau banyak baca sudah. Katanya orang Indonesia zaman dulu rajin membaca, pangkal pandai. Intinya itu tadi, harus banyak-banyak baca. Apapun yang baca ya ikhwan. Baca itu tidak mesti antum harus duduk. Kadang sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ya aktivitas. Yang penting antum yang baca tadi nyambung, ya. Kemudian kata beliau, nah tapi di sini perlu diperhatikan, wal bidah, lakin tajidu ahlal ahwa'i wal bidah ma yaruddu ba'dhum ala ba'din idza khalafu walau atau bitawam. Akan tetapi engkau akan mendapati ahlul ahwa'i wal bid'ah, sebagian mereka tidak akan membantah sebagian yang lain. Kenapa? Apabila mereka menyelisihi meskipun mendatangkan at-tawam. Tawam itu ya digunakan oleh para ulama sesuatu yang membahayakan, ya. Betul-betul syubhatnya parah gitu loh, penyimpangannya parah. Tapi ada perlu ya ikhwan, kata beliau, lakin yufarraq, perlu dibedakan fi raddi baina ahlil ahwa'i wal bid'ah wa baina a'immatil muslimin. Nah, perlu dibedakan di dalam membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah dan di antara membantah a'immatil muslimin. Difahami? Nyambung? Bagaimana cara membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah? Bagaimana cara membantah para ulama? Difahami? Wah, itu dipraktekkan oleh sebagian masyayikh ya ikhwan. Kadang mereka dengan bahasa syekhuna, dengan bahasa seperti itu, ya syekhil karim, bukankah pendapat antum ini menyelisih ijma' salaf? Jadi seperti itu. Terkadang sebagian masyayikh ya ikhwan, sebagian para ulama kita ketika membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah juga tidak melepas lakopnya tadi. Lakopnya itu, kalau dia doktur ya doktur, ya. Kalau dia mungkin syekh ya syekh, kadang seperti itu sebagian masyayikh kita. Ya doktur kadang seperti itu. Kadang dia syekh tetap. Faman kana min a'immatil muslimin ma yu'adunahu. Lihat. Kalau dia min a'immatil muslimin, dari kalangan ulama kaum muslimin, ma yu'adunahu, dia tidak memusuhinya. Difahami? Nah, di sini ya ikhwan, kadang ada sebagian orang itu kalau dibantah, kayaknya kiamat, qamatid dunia. Tegak dunia. Kalau dengar bantahan itu tadi sakit hati. Luar biasa. Santai saja, bro. Kalau ada yang membantah, santai. Kenapa antum harus sakit hati? Dia membantah itu sebagai bentuk nasihat, ya. Tinggal inti yang dibantah, ya enggak? Orang yang membantah itu bisa jadi bantahan dia hak, nasihat, teguran bagi kita. Bisa jadi yang dia bantahkan keliru, serang habis-habisan, ya enggak? Iya apa enggak? Seperti itu. Dan itu diperhatikan oleh para ulama, masyayikh kita. Yang itu membantah, kemudian keluar lagi bantahan dia. Yang itu membantah, keluar lagi bantahan, saut-sautan, bantah-bantahan. Ya. Jadi ada buku
Judulnya Mafaridus Sahabah. Kalau nggak salah 2 jilid. Mafaridus Sahabah. Keluar bantahan 2 jilid. Keluar bantahan 2 jilid. Yang bantahan Syekh Robi. Keluar bantahan 2 jilid. Judulnya Al-Isabah. Ya, Al-Isabah. 2 jilid. Dulu punya anak jual rugi pula. Kemudian anak lihat keluar lagi bantahan. Yang ini, yang apa namanya, yang dibantah, membantah lagi. Apa judulnya kalau nggak salah? Apa kalau nggak salah Isabah juga? Bantahan terhadap Syekh Robi. Ya, itu tadi. Nah, 1 jilid atau apa pokoknya. Yang dibantahnya orang Yaman, orang Yaman. Dia tulis buku, dibantah Syekh Robi, kemudian dia bantah lagi. Ya kalau antum merasa bantah, selesai. Ya. Bukan antum marah, benci. Prinsip Ahlussunnah mayu adunahu. Bantah membantah biasa. Ya benar. Lihat, faman kana min a'immatil muslimin mayu adunahu. Kalau yang dibantah tadi adalah seorang tokoh, imam kaum muslimin, ulama kaum muslimin, mayu adunahu. Maka mereka Ahlussunnah tidak membencinya, tidak memusuhinya. Difahami? Yarudduna khata'ahu. Difahami? Dia membantah kesalahannya. Wa yad'una lahu. Dan mendoakan dia tadi. Didoakan ya ikhwan. Dibantah kesalahannya, didoakan agar dia kembali. Wa ya'lamun. Dan mereka tahu annahu yaduru bainal ajr wal ajrain. Bahwasanya orang yang dibantah tadi berputar antara 1 pahala dan 2 pahala. Difahami? Kan mujtahid, ijtihad. Jelas? Nyambung Pak Roni? Intinya membantah itu biasa. Walaupun dia seorang alim, dibantah oleh alim yang lain itu biasa ya ikhwan. Tapi Ahlussunnah tidak menanam kebencian. Itu luar biasa bantahannya. Pas ketemu, salaman, assalamualaikum, senyum, ngobrol, mungkin makan bareng. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Difahami? Nah ini juga ya ikhwan. Sebagian orang tak bisa terima dia. Ketika dibantah, dia enggak ada bantahan dalam bentuk enggak usah ambil ilmu, bukan. Cuman bantahan, ini salah menurut orang ini, menurut si A si B ini salah. Dibantah sama dia. Metodenya tadi. Sakit hati. Nah, itu si A. Mentahdir kita. Melarang. Siapa yang melarang? Kita itu membantah pendapat yang menurut kita salah. Difahami? Nyambung tuh. Jadi memungkinkan antum nanti satu sama lain saling membantah. Nah, antum Mus'ab Dirli membantah Nasihin menurut ilmu yang beliau miliki. Ya toh? Tiba-tiba Nasihin berpendapat musim pemilu 2024, Nasihin mengatakan silakan coblos. Antum mengatakan ini tidak boleh, pemilu haram, menyelisih. Antum nukilkan kalam para ulama, antum bantah. Tak usah antum sakit hati Nasihin. Fa anta banail ajr wal ajrain. Antum jinakkan, bahasanya anak-anak jinakkan ya. Antum jinakkan muridnya antum. Jangan baperan, bilang antum sudah. Antum cocok dengan pendapat Ustaz Mus'ab, silakan. Enggak cocok, tidak masalah. Kalau anak argumentasi anak seperti ini, bukannya antum sakit hati. Jangan belajar sama Ustaz Mus'ab, keras. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama, tasyadud sekali dia. Ya tasyadud pula. Dia itu nukilkan itu dari para ulama, antum yang tasyadud. Difahami? Maunya orang antum kalau berpendapat antum ikut pendapat antum. Orang tidak boleh ikut pendapat antum. Difahami? Contoh misalkan yang lain dalam masalah ini kamera video. Kalau antum berpendapat video itu boleh, ya, bukan termasuk gambar yang diharamkan. Ketika ada orang yang mengkritik, tidak usah antum baper sakit hati. Difahami? Sakit hati. Ini orang si Mus'ab ini keras sekali, tidak lapang dada dengan penyelisihan. Antum juga nggak lapang dada. Harus antum kalau lapang dada, antum harus lapang dada dengan pendapatnya dia. Difahami? Antum nyuruh orang lapang dada, antum sendiri tidak lapang dada. Apa buktinya? Anak tidak lapang dada. Ya buktinya antum tidak terima. Toh yang mengatakan haram itu tadi ada ulamanya. Difahami? Pening sendiri sekarang ini. Zaman sekarang ini bingung anak. Difahami? Faham jadi?
Makanya anak pribadi ya ikhwan, orang anak berpendapat bolehnya video sekarang ini, nah anak ambil pusing orang. Itu yang nggak senang sama video, mengatakan haram video begini-begini. Mereka punya argumentasi, silakan. Anak punya argumentasi. Apa yang antum harus sakit hati? Difahami. Jelas? Fahuwa bainal ajr wal ajrain. Dia membantah itu antara satu pahala atau dua pahala. Selesai. Difahami? Nyambung antum dalam masalah ini tadi. Nah, kalau antum paham dalam masalah ini, antum akan rahawatus sadar, lapang dadanya tadi. Kalau enggak, sakit hati terus, sumpuk dada, akhirnya timbul dendam, ya, jengkel. Nah, inilah akibat apa? Karena terlalu anti dengan yang namanya membantah, arad, terlalu anti, ya timbulnya seperti ini. Difahami? Li'anal asl alladzi bana alaihi da'watu wa kalau al aslu sahih. Dikarenakan prinsip asal yang dia bangun di atasnya dakwah dan ucapan dia tadi adalah al asl as-sahih, prinsip yang sahih. Lakinnal khata' yahsul, akan tetapi kesalahan terjadi likulli ahadin, untuk setiap orang, ghairul ma'sum sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tandahu fihi kutubul fiqh, atau wa hadza tandahu bihi kutubul fiqhi, dan ini ya dituangkan dalam, atau tandahu bihi kutubul fiqhi, dituangkan dalam kutub-kutub fikih, atau tandahu wa hadza tandahu bihi kutubul fiqhi. Ini tertuang apa di buku-buku fikih, ya. Al Imam Ibnu Abdul Bar yaqul, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, qaulu Malik fi hadhil mas'alah laisa bi syai'. Wih, ngerinya. Ngeri apa enggak? Qaulu Malik fi hadhil mas'alah laisa bi syai'in. Ibnu Abdul Bar mensyarah kitabnya Imam Malik, bayangkan antum, Muwatta. Ibnu Abdul Bar mengatakan qaulu Malik, pendapat Malik dalam masalah ini laisa bi syai'. Enggak teranggap, enggak ada apa-apanya. Kalau zaman sekarang kira-kira Pak Roni, anak ngomong di depan ikhwan-ikhwan, pendapat Ustadz Roni ini tadi, maksudnya Roni ini ya, bukan salah kayak rekaman anu lagi, ganti-ganti. Pendapat Ustadz Mus'ab itu tadi, ya, laisa bisyai'. Nah, pendapat Ustadz Mus'ab ini pendapat yang tidak teranggap, pendapat nyeleneh. Itu kiamat dunia, ya enggak? Kiamat. Itulah namanya antum tidak lapang dada ngikuti manhajus salaf, kurang ngaji. Makanya jangan pula bilang ngomong kalau ngaji kitab itu bikin tersesat. Ya, justru kurang ngaji kitab itu bikin tersesat di atas jalan yang lurus. Ya benar? Jangan dulu bilang sesat itu tadi ngalu ngaji kitab. Serius ya ikhwan. Dia mengatakan, ya, jangan sering-sering ngaji kitab, nanti jadi sesat. Nah, sesat pula ngaji kitab tersesat. Justru antum tidak pernah ngaji itu tadi karena antum tidak tahu manhajus salaf. Lihat para salaf. Ibnu Abdul Bar mengatakan qaulu Malik fi hadhil masalah laisa bi syai'. Pendapat Malik dalam masalah ini tidak teranggap. Difahami? Kritikan bukan? Kritikan terhadap pendapat Imam Malik. Hal ahadun yaqdau fil Imami Malik. Apakah ada seseorang yang mengkritik Imam Malik, mencela Imam Malik? Yaqdah, mencela? La, enggak ada. Wallahi innahu imamu daril hijrah. Beliau imam darul hijrah. Wa ma'adzalika Ibnu Abdul Bar wa huwa Maliki. Dalam keadaan seperti itu Ibnu Abdul Bar Maliki. Difahami? Nyambung antum akhi? Ya. Wa minal mu'tabarin fil madzhab Maliki, termasuk orang yang mu'tabar dalam mazhab Maliki. Yaqul, dia mengatakan qaulu Malik fi hadhil mas'alah laisa bi syai'in. Pendapat Malik dalam masalah ini laisa bi syai'in. Jelas enggak? Ma taraka qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muttaba' lid-dalil kainan man kana. Dia tidak meninggalkan ma yatruk qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muttabi' lid-dalil kainan man kana. Dia tidak meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-muttabi' belum mengikuti dalil, ya, kainan man kana.
bagaimanapun kedudukannya. Wala yusawi ghairul ma'sum bil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ghairul ma'sum disamakan dengan yang maksum. Laisa kama zahaba ilaihil muta'assiba min atba'at a'immatil madzahib. Tidak sebagaimana pendapatnya orang-orang yang ta'assub dari kalangan 4 imam mazhab. Ma min mazhabin illa wa fihi muta'assibah. Lihat faedah dari Syekh Abdus Salam. Ma min mazhabin illa wa fihi muta'assibah. Tidak ada satu imam, satu mazhab pasti ada muta'assibah. Qis ala dzalika fi hadzal asr. Antum kiaskan di zaman sekarang. Ma min ma'hadin illa wa fihi muta'assibah. Wa ma min ustadzin wa ma min syekhin illa wa fihi muta'assibah. Titik. Paham antum? Pasti ada yang ta'assub. Ya. Di Darul Hadis. Ya, mungkin kalau saat ini mungkin belum nampak, tapi memungkinkan beberapa tahun kemudian akan muncul muta'assibah. Ta'assub. Apa yang ada pada Darul Hadis A, B, B, C, C. Sehingga tolak ukur kebenaran ada pada Darul Hadis. Ini ta'assub, juga tidak boleh. Ahadum yaqul. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan, yang atba' mazahib ini tadi, kullu ayatin aw haditsin lam ya'mal bihi ashabuna fahuwa muawwal aw mansukh. Sampai-sampai ada yang mengatakan, setiap ayat atau hadis yang tidak diamalkan oleh ashab kami, ashab al-madzahib ini tadi, dia itu hadis atau ayat bisa ditakwil atau mansukh. Difahami? Sering pernah enggak kira-kira dengar Pak Roni, misalkan ada orang ngomong, kenapa? Wah, ini dulu tidak pernah ustaz-ustaz kami tidak ngamalkannya. Ya. Jadi berdalil itu tadi, sesuatu itu tadi karena tidak pernah diamalkan oleh ustadznya dia. Difahami? Contoh-contoh misalkan mimbar khutbah bertongkat. Ya. Kadang mungkin seseorang akan membantah, mengatakan tongkat itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada diamalkan oleh anak keliling di pondok-pondok pesantren, masjid-masjid sunnah. Tidak ada khotibnya itu bertongkat. Ta'assub bukan? Ta'assub. Makanya yang ngaji tong, melekkan kepalanya antum di kitab ngaji. Itu contoh misalkan. Difahami? Dan bisa saja, entah yang belajar di Yaman, belajar di Jamiah Islamiyah, mau belajar dimanapun, belajar di Saudi, di Mekah, di Madinah, pasti ada saja orang yang ta'assub. Itu tadi. Difahami? Kemudian kata beliau, hal yastaqimu hadza, apakah yang demikian ini bisa lurus dikatakan? Wa akhar yaqul, ada lagi yang mengatakan al-akhdhu bi dhawahirin nusus. Kita ngambil zahir nusus, wa tarku ma kana alaihi a'immah kufrun, dan meninggalkan pendapat yang dulu a'immah berada di atasnya kufrun, adalah kekufuran. Ngeri pula ini. Faham tuh? Kita ngambil sesuai dengan zahir nusus. Ya. Dan meninggalkan pendapat a'immah adalah kekufuran. Wal akhar yaqul illa annana nansur mazhabana. Yang oh itu tadi. Wa akhar yaqul yajibu 'ala tsaqalain al-ins wal jin ittiba' al-imam Asy-Syafi'i al-Matallibi. Ada lagi yang berpendapat wajib bagi jin dan manusia mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Ini gulu sekali. Ya. Difahami? Ahlus sunnati wal jamaah itu cuma ada pada Darul Hadis. Selainnya ada bukan Ahlus sunnati wal jamaah. Gulu. Anak katakan gulu. Ya. Hati-hati gulu seperti ini tadi. Di zaman dulu gulu. Apa kata Ustaz? AA. Walau khalafa, pendapat dia menyelisih pendapat 4 imam mazhab. Gulu pula. Kadang sebagian orang ini gulu sekali. Pokok apa kata ustadznya 100% diikuti sama dia. Ustadznya antum itu kullun yuraddu khata'uhu. Ya, setiap orang itu kesalahannya bisa dibantah.
Lihat kata Imam Malik rahimahullah taala, kullun yu'khad qauluhu wa yutrak. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak. Wa akhar yaqul, ada lagi yang mengatakan al-akhdhu bi dhahir an-nusus wa tarku ma alayhi al-immah kufrun, wal akhar yaqul illa annana nansur madhabana. Lagi ada lagi yang mengatakan kita nolong mazhab kita. Hadza la tajidu illa indal muta'assibah. Ini engkau tidak akan dapat melainkan di kalangan muta'assibah. Amma inda talibid dalil alladzi yuridul haq la. Adapun di kalangan orang yang mencari dalil, yang menginginkan kebenaran, tidak antum akan dapat yang seperti ini tadi. Difahami? Nah, kalau antum masih membangun prinsip ta'assub, berarti antum masih digolongkan bukan sebagai talibul dalil, bukan talibul ilmi. Difahami? Al-a'imma mu'tabarun lahum qadruhum wa ihtiramuhum. Para ulama yang mereka itu teranggap kedudukannya, kehormatannya, lakin la yutaba ahadun fima khalafa fihi al-haq. Akan tetapi tidak boleh diikuti pada perkara yang menyelisih kebenaran. Qala al-Imam Malik, Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu ila sahibi hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi. Jelas? Nyambung? Nasihin? Ya, Mus'ab. Antum baca baik-baik keterangan ini tadi. Ya. Cermati baik-baik, resapi baik-baik. Nyadar diri toh, ya, sadar, belum, masih panjang perjalanan, ya, jangan terlalu baper, santai saja bro, ya, ya akhi, kita sama-sama talibul ilmi, sama-sama belajar, ya, jelas? Masih mau lanjut? Lihat di taklik nomor 1 halaman 142. Itu kan disebutkan di atas, wa sawa'an kana al-mukhalif min ahli sunnah wal jamaah. Baik mukhalifnya dari kalangan ahli sunnah, tetap dibantah, bantah ya. Lakin in kana al-muntaqad min ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi apabila yang dikritik tadi termasuk ahli sunnah, wa akhta'uhu fil umur allati la tukhil bil aqidah, dan kesalahannya pada perkara-perkara yang tidak mencacati akidah, fahadza tuzkar mizatuhu. Nah, ini perlu disebutkan mizatuhu, apa namanya, keistimewaan dia. Difahami? Nyambung tuh? Yang dikritik ahlu sunnah, kesalahan dia bukan perkara-perkara yang mencacati akidah. Nyambung Pak Roni? Ini ada seorang alim, ya, keliru, salah, antum bantah, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah, ya. Maka tuzkar mizatu, antum perlu sebutkan keistimewaan dia, wa hasanatuhu, ya, dan sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Tugmaru zallatuhu, kesalahan dia tadi dilebur, ya, dilebur, tugmar, dicelupkan. Fi nusrati lis sunnah, pada pembelaan dia terhadap sunnah. Nyambung antum? Faham? Fir'an Gilang, ini seorang alim ahlus sunnah wal jamaah, syekh ahlus sunnah, ustaz ahlus sunnah, salafi, banyak jasa dalam dakwah, banyak jasa dalam difa'us sunnah. Ada kesalahan, misalkan dia berpendapat bolehnya nikah tanpa wali. Ikut pendapat siapa itu? Abu Hanifah, ya, seperti itu. Satu mungkin nikah tanpa wali. Kesalahan, bantah bro, ya enggak? Antum sebutkan pendapat jumhur. Atau mungkin dia berpendapat, misalkan dalam masalah safar seorang wanita ketika haji atau umroh, haji yang wajib, haji yang wajib, ya. Ibnu Taimiyah berpendapat boleh. Ada seorang perempuan ingin haji, tidak ada mahram,
Kadang ada nenek-nenek berangkat haji dewean, lakinya lah mati. Ya gak dia? Nah, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh saja. Karena safar wajib. Difahami? Nah, pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Nah, antum ingin membantah. Ya antum bantah pendapat ini tadi. Ternyata yang berpendapat tadi Ustadz Mus'ab. Ya, kebetulan dia banyak jamaahnya tadi nenek-nenek yang janda tua tadi. Pengen berangkat haji, belum penyedia jasa pelayanan haji. Silakan berangkat, Nek, katanya tadi. Antum nasihin, ingin membantah ya bantah. Tapi lihat, ternyata dia orang yang yudafi anis sunnah, araddu ala ahli ahwa'i wal bid'ah. Antum prinsipnya tughmar khata'uhu fi hasanatihi. Kesalahan dia tadi, ya, yughmar khata'uhu, kesalahan dia, zallatuhu tadi dilebur ke dalam kebaikan dia tadi. Bantahannya tetap antum bantah, tapi tetap antum sebutkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Difahami? Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, bentuk pertanyaannya, ya Syekh, kenapa anda membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah wal hizbiyin, ya, dalam keadaan Ibnu Hajar wan Nawawi itu punya kesalahan, punya penyimpangan. Kata Syekh Mukbil, naam. Kata beliau, pertanyaan seperti ini hampir-hampir membuat seseorang tertawa terbahak-bahak. Ibnu Hajar wan Nawawi, kata beliau, Ibnu Hajar alim dalam masalah mustalah, dalam masalah hadis. Wan Nawawi ahli fikih. Kata beliau, tidak bisa disamakan seperti Ali At-Tantawi. Nah, disebutkan nama-nama hizbin, ya, pada masa itu. Kata beliau, al-alim, seorang alim itu apabila dia jatuh pada kesalahan, maka kesalahannya, kata Syekh Mukbil, yughmar khata'uhu fi hasanatihi. Kesalahannya dilebur dalam kebaikan dia tadi. Difahami? Nah, jangan antum terlalu tasyaddud. Amma in kana al-muntaqad min ahli dhalal fala yajuzu lana an nadhkur hasanatihi. Kalau orang yang dikritik tadi ahlul dolal, maka tidak boleh antum sebut-sebut kebaikan dia. Ini nukilan dari kalam Syekh Saleh Al-Fauzan. Jelas? Kemudian kita lanjut. Samping itu, wala yalzam fi raddi 'alal mukhalif zikra hasanatil mardudi alaihi. Dan tidak mesti, tidak harus di dalam membantah al-mukhalif menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dibantah. Difahami? Tidak mesti. Awil muwazana bainal hasanat was sayyiat, atau ditimbang-timbang antara mana yang baik, mana yang buruk. Tidak mesti. Tidak harus seperti itu. Difahami? Ingat, pada waktu membantah, yang pertama tadi, kalau dia muntakidnya ahlus sunnah, ketika antum membantah, antum tidak usah sebutkan hasanatnya, tapi menyebutkan hasanatnya pada waktu yang lain. Difahami? Antum sebutkan bantahan di bukunya antum tadi, ya sudah. Tapi mungkin pada waktu yang lain antum menyebutkan beliau alim, seorang syekh, seorang ulama, min a'immah. Difahami? Supaya orang jangan bingung, antum ini bantah, antum buat biografi. Difahami? Nah, di antara yang bantahan, apa namanya, kan ada prinsip muwazanat, ya. Muwazanat itu ini dibawa oleh Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Kalau menyebutkan keburukan, sebutkan juga kebaikan. Kata sebagian masyayikh kita, antum nih mau bantah orang yang nyimpang apa mau buat biografi? Ya, kalau buat biografi, ya, biografi fulan, antum sebutkan dia ada akhta dalam masalah akidah gini. Dia juga ada dalam dakwanya mungkin begini, tersebarnya ini, termenangkannya ini. Karena ada hasanah. Itu namanya biografi. Kalau membantah tidak seperti itu. Difahami? Ya. Nah, ini sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, in kana al-muntaqad min ahli sunnati wal jamaah wa akhta'uhu min al-umur allati la tukhillu bil aqidah, fa hadza tudhkar mizatuhu wa hasanatuhu. Tughmar zallatu fi nusrati lis-sunnah. Amma in kana al-muntaqad min ahli dhalal fala yajuzu lana an nadhkur hasanatihi. Difahami?
Kalau yang dikritik tadi ahlul dhalal, maka tidak boleh bagi kita menyebutkan kebaikannya. Difahami? Jelas? Kalau ahlus sunnah ya ikhwan, ya antum sebutkan, iya. Itulah yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan tadi. Antum sebutkan kebaikannya. Tapi kalau ini ahlul dhalal, ngapain antum menyebutkan kebaikannya? Difahami? Antum tetap menyebutkan penyimpangannya tadi, kecuali antum mau bikin biografi untuk dia. Difahami? Contoh misalkan Al-Hajjaj ibnu Yusuf itu ada kebaikan pada kekuasaan dia, itu banyak termenangkan wilayah dikuasai oleh kaum muslimin, memang jago dia. Keburukannya ada banyak, kezaliman terhadap para ulama, terhadap sahabat. Antum mau buat biografi atau membuat bantah dia? Biografi antum sebutkan kemenangan di sini melalui perantara beliau begini. Antum sebutkan juga penyelenehan ini kezalimannya terhadap orang ulama, itu namanya biografi. Kalau antum mau membantah dia, cukup antum sebutkan kekeliruannya saja, difahami? Tanpa antum sebutkan jasa-jasa dia. Nyambung antum? Antum mau membantah siapa misalkan? Antum mau membantah Hasan al-Banna. Antum usah sebutkan dia bangun masjid begini, antum bangun gini, ini. Ya enggak? Pondok pesantren kami dalam keadaan ma'a mukhalafatihi fahuwa min ahlil khair, qad bana lana masjidan. Itu namanya antum buat biografi, bukan arad alal mukhalif, difahami? Nyambung antum? Nah, itu tadi. Limadza nufarriq bainal itsnain? Kenapa perlu kita bedakan? Li'anna hadza bana usulahu wa mu'taqadahu wa manhajahu 'alal haq. Dikarenakan ini yang pertama ini tadi, a'immah min ahli sunnah membangun prinsip dan keyakinan dan manhajnya di atas al-haq. Wa kaunuhu akhta'a fi mas'alatin aw fahmin minha ma qad yafham ghairuhu khilafaha fa hadza ijtihadun sa'iq. Adapun kondisi dia kesalahan, keliru dalam satu masalah atau dalam satu pemahaman, ya, yang terkadang orang lain memahami sebaliknya, ini namanya ijtihad sa'il, ijtihad yang boleh-boleh saja, difahami? Amal akhar fabana usulahu wa mu'taqadahu wa manhajahu ala ma yukhalif alkitab wa sunnah. Adapun yang satunya, muntakidnya min ahli dhalal, itu sudah membangun prinsip keyakinan manhajnya dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Farqun baina hadza wa hadza, ada perbedaan. Difahami? Mus'ab, siapa yang ingin antum bantah? Difahami? Nah, antum perlu bedakan membantah ahlul ahwa sama membantah ahlus sunnati wal jamaah. Intinya dari sini ya ikhwan, ahlul ahwa dibantah, bantah. Ahlus sunnah, al-mukhti, al-mukhalif dibantah, dibantah. Setelah dari sini berani antum ngomong, sudahlah, tidak usah sibuk-sibuk tahdir-tahdiran, tidak ada tahdir-tahdiran. Ya, berani? Terus gimana? Diam saja. Kalau ada yang salah, diam. Tidak adab antum akhi, membantah ustaz. Bukan tidak ada. Ya. Kalau seorang santri ketika ngelihat gurunya salah, bukan antum keluar-keluar. Kenapa? Kesalahan gurunya antum belum tentu itu tahu orang lain, tapi antum saja yang ngelihatnya. Kalau antum saja yang ngelihatnya, antum datangi dia, antum nasihati dia. Justru termasuk kesalahan, antum lihat gurunya antum melakukan kesalahan, kesalahannya cuma daerahnya khosoh. Antum berbicara di medsos, ini yang namanya ndak adab, kurang ajar, usir. Difahami? Faham? Contoh, antum mendapati kita salah yang ngajar-ngajar di sini. Orang lain kan ndak ada yang tahu, cuma antum yang salah, yang lihat. Antum caranya nasihati gurunya antum. Bukan masalahnya antum berkuar-kuar di media sosial, antum buat muhadharah, orang lain nggak tahu, justru jadi tahu. Difahami? Nyambung antum? Nah, seperti itu. Tapi kalau gurunya antum salahnya terbuka dan memang betul kesalahan, ya, misalkan gurunya antum berpendapat bolehnya kunut subuh, ya, menurut antum itu bid'ah.
bantah. Antum bantah. Ya. Walaupun masalah itu masalah khilaf ya, masalah khilaf. Tapi antum jangan, antum baru pendapat kunut subuh. Ana khawatir antum kena tahdir habis-habisan. Di bid'ah kan antum. Ya. Dan ana juga berpendapat kunut subuh bid'ah. Apakah pelakunya bid'ah? Wallahu alam. Ya. Karena memang masalah ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan kunut subuh tadi. Terus gimana kalau antum berpendapat boleh ngirim bacaan Al-Quran terhadap orang yang sudah mati? Ya, khilaf juga di kalangan para ulama. Nah, disinilah butuhnya tadi penguraian tadi. Antum pandang itu pendapat yang marju, antum bantah. Ya jangan antum tersinggung. Sebagian orang terlalu dia tersinggung. Misalkan, Nasin berpendapat kunut subuh. Talafut bin niat. Khilaf apa enggak? Khilaf kan? Ada faedah yang anda baru baca dari Syekh Sulaiman Abdul Salam Asywair. Beliau mengatakan para ulama itu tidak ada yang mengatakan talafut bin niyah hukumnya wajib. Kesalahan kalau ada yang mengatakan wajib. Difahami? Tidak ada yang mengatakan wajib. Nah, mereka mengatakan sunnah. Kata Syekh Abdul Salam, terkadang pendapat yang mengatakan talafut bin niyah itu sunnah bisa dipakai pada kondisi orang yang mutaraddid wasyak, ragu. Antum ketika mau sholat itu agak muncul keraguan. Faham gambarannya? Gini, pas mau takbir antum itu ragu. Sudah niat apa belum? Ya, mau sholat apa ini? Sehingga antum talafut untuk memantapkan. Kata beliau, boleh. Difahami? Al-muhim ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kira-kira antum kalau ada yang sholat sholli fardu maghribi 3 rakaat adaan lillahi subhanahu wa ta'ala, adaan makmuman lillahi subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, antum bantah apa enggak? Nasihin? Enggak usah bantah-bantah lah. Itu masalah khilafiyah. Pening juga kepala. Semuanya enggak boleh dibantah. Ya enggak? Kalau semuanya enggak boleh dibantah, ya sudah, antum akan bebas beraktivitas. Karena tidak ada masalah yang ada itu, melainkan semuanya rata-rata ada juga di buku-buku para ulama mutaqaddimun. Ya benar. Ihda'us tsawab lil amwat juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Ngasih pahala, kirim pahala untuk orang yang sudah mati. Seperti bacaan Al-Quran, ada khilaf di kalangan para ulama. Sudah bulan tuh. Baca Yasin. Ya. Orang yang mau meninggal dunia, muhtadhar. Ada orang yang mau meninggal dunia, antum baca Yasin. Boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak kurnia? Ada orang mau meninggal dunia, sudah sakaratul maut, bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rame-rame, boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh. Antum kurang baca, itu baca Mulakhawas Fiqih Syekh Shalih Fauzan bab al-janaiz. Kata beliau sunnah. Ya enggak? Itu kalau disampaikan di Palembang ini kena tahdir anak. Ya enggak? Lihat, Ustaz Abdul Hajjat telah membolehkan bacaan Yasin ketika ada orang ingin meninggal dunia. Ya benar? Nah, itu tadi. Serba salah. Berpendapat seperti ini kena tahdir, kencang kena tahdir. Ya enggak? Nah, itu tadi. Ya, wallahu ta'ala. Ada pun sisana insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok Kamis subuh. Naktafi bihadzal qadar.